Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda asal-usul Gunung Genuk. Gunung Genuk yang ada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Jepara. Bagaimana kisah legenda asal-usul Gunung Genuk ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Dikisahkan, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang laki-laki bertubuh tegap dengan rambut gimbal menjulur. Naya Sentika, begitulah warga mengenalnya. Ia merupakan pengikut setia Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa antara 1825 hingga 1830. Ketika mendengar kabar bahwa junjungannya ditangkap oleh Belanda dengan cara yang tidak kesatria, hati Naya Sentika bergejolak. Ia tidak terima sang Halifatullah Tanah Jawa diperlakukan seperti demikian. Ia pun bertekad akan mengusir orang-orang kafir itu dari tanah kelahirannya, yaitu Pulau Jawa. Pada suatu hari, Naya Sentika mendapatkan mimpi yang tidak biasa. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang pertapa bernama Kimoro. Sentika anakku, sebelum kau melanjutkan perjuanganmu, pergilah ke sebuah gunung di utara. Bertapalah dan memohon petunjuk kepada Gusti Kang Ngakaryo Jagat. Kuberi tahu kau sebuah genuk. Bawalah genuk ini bersamamu. Letakkan genuk ini secara telungkup. Jika genuk ini terbalik dengan sendirinya, maka itu tanda tapamu telah usai dan waktu perjuanganmu melawan Belanda sudah dimulai. Selain itu, kau kubekali dengan beberapa benda ini, ujar Kimoro kepada Naya Sentika. Payung dan sehelai sapu tangan, untuk apa benda-benda ini, Aki? Tanya Naya Sentika kebingungan. Simpanlah kedua benda ini, kelak kau akan tahu apa kegunaannya, ujar Kimoro lagi. Setelah mendengar suara tersebut, Naya Sentika terbangun dari mimpinya. Mimpi yang begitu nyata, seolah tak ada bedanya antara mimpi dengan kehidupan yang sesungguhnya. Alangkah terkejutnya Naya Sentika. Di sampingnya sudah berjejer benda-benda yang ia jumpai dalam mimpi. Hal ini semakin meyakinkan Naya Sentika bahwa itu bukanlah sekedar mimpi biasa, melainkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Kemudian berangkatlah Naya Sentika ke tempat pertapaan yang dimaksud, yaitu sebuah gunung. Dibawa sertanya payung, sapu tangan, dan genuk. Sesampainya di atas bukit, ia letakkan genuk pemberian Kimoro di atas tanah. Kemudian ia bersila, duduk diam di atas batu, memasrahkan diri kepada sang penguasa langit dan bumi. Saking khusyuknya Naya Sentika menjalankan tapa, sampai-sampai ia tidak menyadari kalau salah seorang saudara seperguruannya, yaitu Bejo, tengah menyimpan muslihat. Bejo yang sedari awal tidak menyukai keberadaan Naya Sentika, ia berniat menggagalkan tapanya Naya Sentika. Pada malam hari, diam-diam Bejo mendatangi tempat pertapaan Naya Sentika. Tanpa pikir panjang, ia gulingkan genuk pusaka Naya Sentika tersebut. Dengan begini pertapaanmu gagal, Kang. Dan akulah yang akan menjadi pemimpin padepokan ini, ucap Bejo dalam hati. Senyum culas tergambar di wajah Bejo. Dengan langkah mengendap, ia tinggalkan tempat pertapaan tersebut. Kemudian mentari muncul dari ufuk timur. Sinarnya menerobos rimbunnya pepohonan hutan, masuk melalui sela-sela daun yang sedikit renggang. Cahaya matahari mulai merambat naik, perlahan menyentuh wajah Naya Sentika. Seketika ia pun membuka mata dan melihat genuk pusakanya terbalik dengan sendirinya. Genuk ini telah terbalik.
Ini artinya Gusti Pangeran telah memberikan tanda. Mulai detik ini akan kumulai perjuanganku. Akan kuberobek perut penjajah busuk itu satu persatu, ujar Naya Sentika. Naya Sentika pun turun dari pertapaan. Mukanya kusam tak terurus, dagunya dipenuhi jenggot, dan rambutnya pun menggimbal panjang. Setelah membersihkan diri, kemudian ia mengumpulkan para pengikutnya. "Kang Iku Guru," guman salah seorang di antara mereka. "Iyo bener itu Guru, tapi kok rambutnya gimbal begitu?" ujar pengikut lainnya. "Lah makanya Kang, sing opo gini Kang, biar gampang kita panggil Guru Naya Gimbal piye?" ujar salah satu yang lainnya. "Wah apik kuwi. Wahai para pengikutku, Gusti Pangeran telah memberikan tanda. Mulai hari ini kita akan bersama berjuang mengusir para londo biadab itu dari tanah Jawa," seru Naya Gimbal atau Naya Sentika yang menyela obrolan para pengikutnya. Sorak-sorai menggema memecah heningnya hutan jati. Mata para pengikut Naya Gimbal berapi-api seolah siap berperang dan menghadapi apapun yang menghalangi. Begitulah awal perjuangan Naya Gimbal atau Naya Sentika dimulai. Selanjutnya, ia bersama pengikut-pengikutnya terus bergerilya meneruskan perjuangan sang Kalipatullah Tanah Jawa, yaitu Pangeran Diponegoro. Untuk mengenang peristiwa tersebut, gunung tempat bertapanya Naya Gimbal atau Naya Sentika kemudian dinamakan Gunung Genuk. Gunung Genuk masuk ke dalam wilayah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana diketahui, genuk sendiri adalah sebuah gentong kecil tanpa bibir yang biasanya digunakan untuk menyimpan gabah ataupun beras. Nah, dari benda genuk inilah nama Gunung Genuk berasal. Nah, seperti itu kisah legenda asal-usul Gunung Genuk yang ada di Jepara. Gunung Genuk dikenal juga dengan nama Gunung Donorojo, disebut juga dengan nama Gunung Klering, adalah sebuah gunung yang terletak di ujung utara Pulau Jawa atau tepatnya di semenanjung Gunung Muria, Jawa Tengah, yakni di Kabupaten Jepara, yang menunjukkan banyak fenomena yang tentunya perlu pengkajian secara komprehensif. Artinya, permasalahan yang ada atau singkatnya dari kajian dari kacamata ilmu gunung api harus dibuktikan dengan ilmu-ilmu alam lainnya. Gunung Genuk ini diyakini menjadi salah satu tempat pertapaan atau semedinya Ratu Kalinyamat, yang merupakan ratu paling terkenal dari kerajaan yang terletak di Jepara kala itu. Nah, seperti itu kisah legenda asal-usul Gunung Genuk yang ada di Jepara. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Boring Vlog. Benar tidaknya, ini hanyalah cerita rakyat berdasarkan kisah legenda yang sudah turun-temurun diceritakan oleh masyarakat. Terima kasih sudah menyimaknya di channel YouTube Boring Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak kisah legenda asal-muasal gunung-gunung yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Jawa. Juga ada cerita rakyat, dongeng, ataupun sejarah mengenai kota-kota yang ada di Indonesia, termasuk juga sejarah Jepara dan juga sejarah dari Ratu Kalinyamat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.